Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Sari. Saya mahasiswi dari Prodi Perbankan Syariah semester 6 STAIS Al-Islahiyah Binjai. Di sini saya akan membawakan sebuah materi yang sebagaimana menjadi salah satu syarat untuk mengikuti ujian tengah semester pada kali ini. Materi yang ingin saya bawakan yaitu berjudul Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli. Etika bisnis Islam memiliki arti yaitu ilmu yang mempelajari tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral, bertujuan untuk mendidik moralitas manusia dalam perdagangan yang meliputi perdagangan barang, jasa, yang mengacu pada Al-Quran dan hadis. Adapun penelitian tujuan ini untuk dapat mengetahui bagaimana praktik etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli di pasar tradisional. Metode yang biasa dilakukan untuk meneliti di pasar tradisional biasanya menggunakan metode deskriptif kualitatif. Nah, metode deskriptif kualitatif ini memiliki arti metode yang menggambarkan suatu gejala sosial. Dengan kata lain, peneliti ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah terjadi atau berlangsung pada saat melakukan studi. Selain itu, jenis data yang peneliti lakukan yaitu menggunakan pengumpulan data primer dan data sekunder. Di dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi dan wawancara. Nah, target utama yang menjadi responden pada penelitian ini tidak lebih dan kurang yaitu pasti pedagang sayur, pedagang ikan, dan pedagang ayam yang berada di pasar tradisional tersebut. Dan seperti kita ketahui, sejatinya manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari bermuamalah antara satu dengan yang lainnya. Muamalah manusia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai
kemajuan dalam kehidupan manusia. Hubungan manusia satu dengan manusia lainnya berkaitan dengan harta yang diatur dalam bermuamalah. Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan, maupun jual beli. Namun, tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam, tata cara dalam melaksanakan etika yang benar akan terjadi keseimbangan hubungan antara pedagang dan pembeli tersebut. Ada beberapa hal yang harus dimiliki dalam menjalankan konsep berekonomi berbasis syariah ini. Adapun beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang muslim dalam menjalankan bisnis dan usahanya sesuai dengan petunjuk syariah. Yang pertama adalah Rasul pernah mengatakan hifzu amanah, yaitu menjaga amanah dalam setiap transaksi bisnis. Baik ketepatan waktu, kualitas barang harus dijamin, dan Islam memberikan garansi yang disebut dengan amanah. Menjaga amanah dalam Islam tidak harus sepihak, dia harus dua arah. Rasulullah bersabda dalam satu hadis yang berbunyi, adil amanata ilaman itamanaka walatakun man konaka. Sampaikanlah amanah kepada orang yang selayaknya mendapatkan amanah. Walatakun man konaka, janganlah engkau berbuat khianat kepada orang yang mengkhianatimu. Mungkin sebagian orang akan berbuat amanah ketika orang itu amanah juga kepadanya. Maksudnya sama-sama memiliki sifat amanah. Tapi kalau sebaliknya, jika orang itu tidak amanah dan berkhianat, maka orang itu juga akan berkhianat kepadanya. Islam mengajarkan etika berbisnis dengan siapapun harus amanah, meskipun orang yang menjadi rekan kita tidak amanah. Kita harus tetap berbuat amanah walaupun rekan kerja kita tadi tidak beramanah kepada kita. Dengan kata lain, amanah dalam setiap waktu dan dalam kondisi apapun itu adalah prinsip yang wajib dilakukan oleh pengusaha muslim. Mungkin hanya itu saja materi yang bisa saya sampaikan, dan lebih kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.